Selanjutnya, untuk makna tanda kecakapan umum atau TKU. Nah, pada Pramuka Siaga dimaknai bahwa kelopak bunga kelapa pada TKU digambarkan seperti mulai merekah yang diletakkan miring. Hal tersebut menyimpulkan Pramuka Siaga sebagai tunas calon bangsa yang siap berkembang. Kelopak bunga kelapa yang digambarkan miring karena walaupun merekah, bunganya akan tetap terikat pada batangnya. Nah, hal tersebut memiliki makna walau siap berkembang, Pramuka Siaga tetaplah terikat pada kedua orang tua dan keluarganya. Warna hijau pada latarnya menggambarkan kesegaran hidup, sesuatu yang sedang tumbuh. Nah, selanjutnya untuk Pramuka Penggalang dimaknai bahwa mayang terurai bertangkai 3. Nah, digambarkan sebagai bunga yang sudah berkembang dan mekar ke samping. Bunga yang sudah berkembang menggambarkan Pramuka Penggalang sebagai tunas bangsa yang sedang berkembang dengan sifat yang riang, lincah, dan menarik. Nah, adapun bunga yang mekar ke samping bermakna terbukanya pandangan untuk menerima segala macam pengaruh baik dari lingkungan. Nah, warna merah pada latarnya menggambarkan kemeriahan hidup sesuatu yang sedang berkembang. Selanjutnya untuk syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan dengan ukuran minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. Nah, SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan, dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Nah, SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang TKK, yaitu tanda kecakapan khusus. Pengertian tanda kecakapan khusus atau TKK, nah ini adalah tanda yang diperoleh setelah seorang anggota pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK. SKK sendiri merupakan beraneka jenis kecakapan dan keterampilan pada bidang-bidang tertentu. Berbeda dengan SKU, pencapaian SKK bersifat opsional, yang artinya seorang pramuka dapat memilih jenis-jenis SKK yang telah dikuasainya saja. Selanjutnya untuk tingkatan TKK. Nah, pada Pramuka Siaga, untuk Pramuka Siaga ini terdiri atas satu tingkatan dengan bentuk segitiga sama kaki terbalik atau sisi alas di bagian atas dan tidak memakai bingkai. Nah, seperti ini untuk tingkatan TKK Siaga. Selanjutnya untuk penggalang. Untuk Pramuka Penggalang terdiri atas 3 tingkatan, yaitu Purwa berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah seperti ini. Terus untuk Madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah seperti ini. Dan yang terakhir Utama berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah juga. Selanjutnya untuk TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang. Yang pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Warna dasarnya adalah TKK kuning. Nah, untuk bidang patriotisme dan seni budaya, warna dasarnya TKK merah. Untuk bidang keterampilan dan teknik pembangunan, warna dasarnya adalah TKK hijau. Untuk bidang ketangkasan dan kesehatan, warna dasarnya adalah TKK putih. Dan yang terakhir, bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia dan lingkungan hidup, warna dasarnya adalah biru. Nah, selanjutnya cara menguji SKK dan
cara menguji SKU dan SKK. Yang pertama, ujian dilaksanakan secara perorangan, satu demi satu, tidak secara berkelompok. Nah, seandainya terdapat mata ujian yang dilakukan secara berkelompok, itu adalah misalnya baris berbaris, berkebun, dan lain-lain. Nah, yang kedua, yaitu mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji atau tidak harus berurutan dan dilaksanakan dalam bentuk praktek secara praktis. Yang ketiga, waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina atau pembantu pembina dengan yang diuji. Yang keempat, penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik sebagai proses pendidikan yang menyenangkan dan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Yang kelima, penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan mental, fisik, dan intelijensi, emosi, dan jiwa sosial pramuka yang diuji. Yang keenam, penguji hendaknya memperhatikan ikhtiar, ketekunan, dan kesungguhan yang sudah dijalankan oleh yang teruji. Yang terakhir, penguji membubuhkan paragraf atau tanda tangannya pada daftar mata ujian SKU milik pramuka yang diuji setelah ujian tersebut dinyatakan lulus. Selanjutnya, untuk penempatan TKU dan TKK. Nah, TKU untuk pramuka siaga dan pramuka penggalang ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk penegak dan pandega ditempatkan di pundak kiri dan kanan. Jadi untuk pramuka siaga dan pramuka penggalang itu diletakkan pada lengan baju sebelah kiri. Nah, selanjutnya untuk TKK, baik untuk pramuka siaga, penggalang, penegak atau pendeka ditempel di lengan baju sebelah kanan, maksimal 5 buah. Sedang untuk TKK yang didapat lainnya ditempel pada tetampan atau sejenis selendang yang digunakan khusus untuk penempelan TKK. Selanjutnya, pramuka penggalang Garuda. Nah, seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai pramuka Garuda adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda atau TPG. Nah, TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Komponen yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, pandega adalah warna dasar TPG. Nah, berikut adalah warna dasar dari TPG, pramuka penggalang Garuda. Nah, untuk TPG siaga, warna dasarnya itu adalah hijau, seperti ini. Nah, untuk TPG penggalang, warna dasarnya merah, seperti ini. Terus TPG penegak, warna dasarnya kuning, dan TPG pandega, warna dasarnya adalah coklat. Selanjutnya, syarat menempuh pramuka Garuda. Untuk siaga, SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata. Nah, sedangkan untuk penggalang, SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang tarap. Selanjutnya, kewajiban pemegang TPG. Nah, yang pertama, menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Selanjutnya, mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Nah, ini untuk daftar pustaka dari tadi materi yang sudah saya jelaskan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon